Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mario Rosario Wisnu Aji. Saya merupakan sekarang bekerja di Bappenas sebagai analis data, dan di Bappenas saya juga aktif melakukan penulisan dalam laporan triwulan Bappenas, khususnya untuk saya di bagian fiskal. Latar belakang pendidikan saya, S1 ada di Ilmu Ekonomi UGM, dan S2 saya mengambil konsentrasi Ekonomi Pembangunan di UGM juga. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan skema transfer ke daerah dan dana desa. Langsung saja kita mengawali dengan definisi dan postur APBN terlebih dahulu sebelum masuk ke TKDD. TKDD sendiri ada di dalam komponen belanja negara, karena di APBN intinya terdapat pendapatan, belanja negara, dan pembiayaan. TKDD masuk ke belanja karena dia sifatnya mengurangi nilai kekayaan bersih dari negara. Untuk selanjutnya kita masuk ke latar belakang, di mana TKDD ini sifatnya merupakan dana desentralisasi yang pada awalnya bertujuan untuk efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan mobilitas dana menurut Bird and Villacor tahun 2000, dan berbagi beban keuangan dengan kawasan dan kota itu menurut Todaro pada tahun 2004. Dan menurut Mardiasmo juga, yang pertama tujuannya adalah mengurangi vertical imbalance dan horizontal fiscal imbalance. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan publik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya. Yang keempat, tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dan yang kelima, mendukung kesinambungan fiskal. Nah, untuk sampai sekarang dasar hukum yang digunakan masih pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Nah, dari desentralisasi ini, apakah tujuannya sudah tercapai? Karena sudah kurang lebih 15 tahun, apakah tujuan-tujuan yang ditargetkan tadi sudah tercapai? Nah, di sini banyak yang menilai bahwa dana transfer ini memainkan peran kuat, namun dampaknya belum terasa secara signifikan. Nah, mari kita lihat data-data yang ada di Indonesia. Kita lihat bahwa di sini TKDD dari tahun 2016 hingga tahun 2019 nilainya itu terus meningkat dari 700 triliun hingga 2019 sudah mencapai 800 triliun. Tapi peningkatan itu dinilai di sisi lain penggunaan anggaran di daerah itu masih belum optimal. Kita lihat bahwa di sebelah kanan itu proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan negara itu masih tinggi di daerah, di kabupaten, kota maupun secara keseluruhan. Artinya daerah masih menggantungkan pendapatan mereka dari dana perimbangan atau dana dari pemerintah pusat. Nah, yang kedua, proporsi belanja pegawai, barang jasa, dan modal juga dapat dilihat di sisi kanan, bahwa yang terbesar masih dipegang oleh belanja pegawai. Artinya 40% lebih, 40%-an belanja pegawai itu digunakan untuk belanja yang kurang produktif. Itu yang menyebabkan dampaknya belum terasa. Nah, di sisi lain, pada gambar di kiri ini kita dapat melihat bahwa memang komponen terbesar dari transfer ke desa, transfer ke daerah dan dana desa ini dipegang oleh DAU. Nah, dari sini kita mulai mendapatkan gambaran bahwa ada sesuatu yang menyebabkan hal tersebut kurang produktif. Yang ketiga juga terlihat dari silpa atau sisa lebih pemakaian anggaran di kabupaten atau kota. Di data ini
terlihat bahwa masih ada silpa. Itu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu belum optimal. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat juga bahwa dari tax ratio di daerah dan tax ratio pusat juga masih jauh. Artinya local taxing power di daerah itu masih terbatas. Nah, di sini terlihat proporsi pendapatan kabupaten, kota dan provinsi itu juga masih didominasi oleh dana perimbangan. Kemudian baru PAD dan pendapatan lainnya itu pada tahun 2015 hingga 2019 yang secara proporsi masih mirip dari tahun ke tahun. Artinya budaya ini masih dilanjutkan. Yang berikutnya pada belanja yang belum optimal ini 65,9% penggunaan belanja ini digunakan untuk gaji dan tunjangan. Belanja pegawai digunakan untuk gaji dan tunjangan. Artinya ini habis pakai. Jadi tidak produktif seperti yang diinginkan. Kemudian ada juga masalah SDM di daerah. Terjadi gap kebutuhan aparat pengelolaan keuangan daerah. Dari data yang ada, hanya 3% dari keseluruhan aparatur yang berasal dari prodi keuangan, sementara sisanya berasal dari prodi non keuangan. Artinya hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan juga dapat ditunjukkan di indeks Williamson. Meskipun trennya menurun, tapi tren itu masih berada di 0,6 pada tahun 2018, yang berarti itu masih tinggi. Nah, oleh karena itu ke depan perlu penguatan kapasitas SDM dan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya untuk mengatasi kondisi permasalahan-permasalahan tadi dapat dilakukan sebuah teori yang disebut sebagai asymmetric decentralization. Asymmetric decentralization ini adalah merupakan pemberlakuan transfer atau kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun pelaksanaan asymmetric decentralization ini juga ada manfaat dan ada tantangannya juga. Manfaatnya yang jelas mengakomodasi beragam preferensi untuk otonomi lintas daerah, karena daerah di Indonesia ada banyak. Juga dapat menyesuaikan kelembagaan dari tiap daerah, bentuk kelanjutan dari place-based policy, dan memberikan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan untuk merancang strategi pengembangan wilayah, mengurutkan desentralisasi, dan menyesuaikan berbagai solusi, berbagai tantangan atau kendala khusus yang ada di masing-masing daerah karena berbeda. Kemudian tantangannya masih kurangnya akuntabilitas dan transparansi di berbagai daerah. Itu ya ada ancaman dari kurangnya transparansi. Kedua, kompleksitas dan biaya koordinasinya lebih besar karena daerah di Indonesia ada banyak. Yang selanjutnya kurangnya kejelasan bagi masyarakat luas karena sosialisasinya masih perlu ditingkatkan. Kemudian ada juga resiko kesenjangan apabila suatu daerah mampu dan satu daerah yang lain tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Oleh karena itu di Indonesia paling tidak terdapat 3 jenis yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, desentralisasi asimetris dengan mengidentifikasi potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Kedua, desentralisasi asimetris seperti yang diberikan pada Papua, NAD, DKI, dan DIY. Yang ketiga, didasarkan pada kebutuhan nyata, potensi, dan akar permasalahan di daerah tersebut. Itu akan lebih optimal nantinya. Demikian pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan hari.